Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Amin dengan NIM S1S124045. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial bahasa pemrograman PHP menggunakan modul pembelajaran dari W3 School. Nah, yang pertama, kalau ingin mengakses dari W3 School-nya kita harus searching di sini W3 Schools. Nah, pilih yang paling atas. Setelah pilih paling atas, kalian login dulu agar tersave. Nah, langsung saja pencet PHP. Nah, nanti langsung diarahkan ke sini. Oke, setelah itu langsung saja kita mulai. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih bahasa pemrograman PHP itu. Nah, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu sebuah bahasa pemrograman script open source yang sangat populer untuk pengembangan web. Bahasa ini berjalan di sisi server untuk membuat halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan database dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari PHP, terus saja ke intro, sudah, ini juga sudah. Nah, ini untuk cara menginstal PHP. Nah, di sini untuk menginstal PHP kita membutuhkan web server, menginstal PHP, dan menginstal database seperti MySQL. Tapi di sini kita tidak menggunakan database, jadi tidak perlu, tidak terlalu dibutuhkan untuk namanya database. Oke, yang dibutuhkan adalah web server dan juga kode editor untuk ngoding sintaks dari PHP itu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke bagian sintaks, terlebih dahulu kita nyalakan dulu web servernya. Di sini yang saya pakai itu Laragon ya. Oke, Laragon saya itu versi 6, jadi langsung saja kita start all. Nah, di sini Laragon saya sudah nyala. Oke, Laragon saya nyala. Sini untuk menjalankan sintaks PHP agar dapat terlihat di website. Sini kita harus mencari file dari web server yang kita gunakan. Sini karena saya menggunakan Laragon, saya cari folder dari Laragon. Kalau saya menggunakan XMPP, cari XMPP. Itu. Sini saya pakai Laragon, maka saya akan menggunakan folder dari Laragon. Nah, untuk codingan kita agar terlihat di website itu, kita harus ngoding di dalam www ini. Oke, sini karena saya sudah memiliki sebuah folder, jadi langsung saja kita buka Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Untuk membuka Visual Studio Code di lewat terminal itu, kode yang harus ditulis itu ada kode spasi titik, lalu di enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kode editornya. Oke, nah di sini kalian harus membuat sebuah file baru dulu, namanya index.php, tapi karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Tapi kalian perlu membuat indeks PHP itu agar kode PHP kalian bisa berjalan dengan baik. Oke, kita langsung masuk saja ke PHP syntax. Oke, basic PHP syntax. Nah, di sini sintaks dari PHP itu untuk pembukanya dia seperti ini dan penutup seperti ini. Jadi, untuk membuka sebuah bahasa pemrograman PHP, kita harus kurung siku tanda tanya PHP tanda tanya kurung siku. Ini untuk penutup, ini pembuka dari tag PHP kita, bahasa pemrograman PHP kita, dan itu penutupnya. Oke, sudah jelas. Mari kita lanjut. Oh, ini umumnya bahasa PHP itu biasa digabung dengan HTML, Hypertext Markup Language. Nah, itu sama-sama bergerak untuk website. Nah, lanjut saja langsung kita masuk ke komentar. Komen ini tuh komentar di PHP.
Nah, ada tiga jenis komen di dalam PHP. Yang pertama ada single line, yang simbolnya dua kali slash. Yang kedua juga single line, tapi dia menggunakan pagar. Yang ketiga itu multi line comment. Gitu. Kita langsung coba saja. Nah, di sini disclaimer dulu untuk menampilkan elemen ke dalam website atau layar di dalam bahasa pemrograman PHP itu menggunakan namanya echo hello world. Jangan lupa ya, di setiap kode akhir untuk PHP itu jangan lupa titik koma. Soalnya bahasa pemrograman PHP itu sangat sensitif dengan titik koma itu. Oke, nah setelah menulis ini kan, mana kok tidak muncul tulisan hello world-nya? Nah, untuk munculkan tulisan hello world itu kita perlu membuka atau mengakses localhost kita. Nah, cara mengakses localhost kita itu, terus di sini localhost slash nama foldernya apa, terus nama filenya. Nah, karena tadi saya membuat sebuah folder yang bernama W3 Schools, dan di dalam W3 School itu ada file index.php, yang dimana di dalam index.php itu ada codingan PHP saya, sintaksnya, maka tertulis seperti itu. Jadi kita enter. Nah, disinilah website pertama kita atau tulisan hello world kita akan muncul. Intinya semua yang kita tuliskan di dalam code editor ini akan muncul di dalam sini, localhost ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi. Sini dia menggunakan single line. Oke, kita coba saja. Ini kan kelihatan nih hello world-nya. Kalau kita komentar ini adalah komentar. Komentar itu tidak akan terdeteksi oleh bahasa pemrograman. Dia itu hanya muncul di sini tetapi tidak muncul di website atau di mana-mana. Seperti itu adalah komentar di dalam bahasa pemrograman PHP. Kalau kalian tidak percaya, let's see. Mari kita coba. Di sini kan ada nih, ini adalah komentar. Coba kita refresh. Nah, tidak muncul karena dia dideteksi sebagai komentar. Jadi semua komentar itu tidak akan muncul ke dalam layar. Oke, misal sama seperti ini Echo Hello World. Jika kita ingin membuat dia menjadi komentar, langsung saya tambahkan slash 2 set set. Nah, ini pasti tidak akan muncul hello world-nya tadi di website. Mari kita refresh. Nah, sudah menghilang karena Echo Hello World ini terdeteksi sebagai komen. Begitu. Lanjut. Nah, sama seperti, oh iya, yang pertama, tadi itu kan dia yang pertama slashnya di bagian pertama. Di bagian akhir juga bisa, selagi dia masih slash begitu. Nah, sini tuh ada multiline comments. Multiline comment sama seperti komen tadi, cuman bedanya dia beda simbolnya. Multiline itu dia seperti ini. Nah, slash dollar, dollar, bintang, sini tuh bintang slash. Nah, itu dia komennya untuk yang multiline. Gitu, itu doang sih bedanya multiline sama single line. Nah, bisa juga bedanya multiline sama single tuh tidak bisa kalau dia dimasukkan ke dalam sintaks, tengah-tengah sintaks seperti ini. Tidak bisa. Tapi kalau multiline dia bisa menjadi komen di tengah-tengah kode. Seperti ini. Langsung saja kita coba ya. Kodenya gimana? Dollar X. Dollar X sama dengan 5 slash bintang tambah 5 tambah 5. Oke. Oke. Di sini kan harusnya nih ya, 5 tambah 15 tambah 5. Berarti 25 kan yang harusnya muncul di website. Tapi ini 10 karena 15 ini tidak dihitung karena dia ini termasuk komentar terkecuali. Ini kita hapus nih. Tapi di sini juga bakal terdeteksi komentar.
Nah, maka agar tidak terdeteksi sebagai komentar, ini kita hapus juga. Nah, ini aman. Nah, kalau sudah begini, maka hasilnya harusnya pas 25. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita lanjut saja ke dalam variabel. Jadi, untuk mendeklarasikan sebuah variabel di dalam PHP, itu kita bisa menggunakan yang namanya, yap, betul kan, dolar. Jadi, mau apapun itu wajib pakai dolar kalau mau buat sebuah variabel di dalam PHP. So, dolar, nama nama saya itu Jack misal. Oke, kita mau munculkan Jack Eko nama saja. Oke, mari kita lihat. Nah, seperti itu. Kalau semisal X-nya saya cabut, dolar nama nih. Nah, bakalan error. Nah, expected token sama dengan. Nah, seperti itu, guys. Yang define variabel nama. Karena nama tidak ada. Begitu dia. Kalau untuk deklarasi variabel. Oh iya, ada beberapa aturan nih untuk variabel. Nah, di awal variabel itu wajib disertai dengan dolar. Nah, di variabel itu sangat sensitif seperti huruf besar. Nah, jadi usahakan kalau semisal mau membuat variabel itu jangan huruf besar semua, huruf kecil. Terus kalau semisal di namanya itu ada spasi, usahakan gunakan underscores. Itu garis bawah gitu. Kita lanjut saja. Oh iya, di PHP juga ada 8 tipe data yang support. Yang pertama itu ada string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Untuk mengetahui tipe datanya itu jangan jangan di sini, tapi di next saja ya. Variable scope kita masuk. Oke. Nah, ada 3 jenis. Langsung saja kita coba.
Tes. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tipe data. Nah, tipe data di sini tuh ada 8. String, integer, float, boolean, array, object, null, resource. Nah, di sini kalau kita ingin mengetahui tipe data dari sebuah variabel, kita bisa gunakan vardam. Nah, vardam ini bisa digunakan untuk mengecek tipe data sebuah variabel. Misal nih, kita juga mau ngecek dia ini string atau bukan. Terus juga kayak pakai vardam pokoknya. Coba saja hello world. Nah, ini dia string yang panjang 12. Tunggu itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 panjangnya. Itu untuk string. Ini untuk integer. Float itu data yang desimal. Bisa kita coba dengan misal 67,54. Kita lihat aja di sini. Nanti datanya float dan nilai 67,54. Ini kebolehan boolean itu true atau false saja nilainya. Ini kita lihat sini misal kita buat false dia deh. Nanti data boolean isinya false gitu. Ini ke array. Array itu seperti kotak ya. Nah, di dalam kotak itu ada isinya itu ada apa saja. Misalnya yang pertama itu ada Toyota, yang kedua itu ada BMW, yang ketiga itu ada Honda. Nah, nah ini dia loh, tipe datanya array. Nah, di dalam array itu ada 3 data. Data yang pertama itu dia berada di indeks ke 0 dengan tipe data string panjang 6 Toyota. Tipe data yang kedua itu dengan indeks ke 1 dia itu string, tipe datanya string panjang 3 BMW. Data yang ketiga dia di indeks kedua string 5 Honda. Begitu. Lanjut saja ini untuk objek. Objek itu dia seperti template yang bisa digunakan berulang-ulang. Jadi lebih gampang digunakan. Ini untuk null value. Null value juga bisa. $X sama dengan nol. Ini untuk nol. Begitu. Itu juga bisa mengubah tipe data. Gitu. Jadi string. Itulah. Ini ke string. Nah, string itu apa sih? String itu tipe data yang ditandai dengan adanya kutip. Nah, entah itu kutip 2 atau kutip 1. Nah, itu namanya string. Jadi kalau yang ini saya tulis 0, ini tipe datanya bukan 0, tapi dia string karena ada kutipnya. 2 ini mau 1 juga tetap string. Misal kayak 15 deh. Nah, ini bukan integer karena dia ada kutipnya. Mau 1 mau 2, intinya di awal sama di akhirnya itu sama kutipnya. Tipe datanya kita lihat saja kalau begitu. Nah, string 2 kan isinya 15. Gitu. Itu untuk string. Nah, di string ini itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi strlength untuk menghitung panjang dari string tersebut. Misalnya kayak uh, hello world for them. Kok uh, strlength kita deh. Nah, panjangnya 12. Hitung aja sendiri dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu panjangnya 12.
Lanjut ke count. Nah, ini tuh untuk menghitung jumlah kata di sebuah kalimat. Hmm. Underscore word count. Itu jawabannya harusnya dua. Karena hello dan word. Gitu. Lanjut lagi ke search. Search dia ini tuh mencari mencari kata ya. Jadi kayak dia mencari kata word. Kalau di sini contohnya mencari kata word. Nah, dia mencari kata word menggunakan Sterpos. Mungkin dia butuh variabel di atas lagi kalau sudah begini. Nah, dia itu pas di keenam baru muncul. Gitu guys. Yuk ke modify string. Nah, modify string itu dia ada fungsi yang pertama itu ada uppercase, yaitu fungsi yang berguna untuk membuat semua huruf dari string menjadi huruf besar semua. Oke, mari kita coba ya. Kok str to per $x. Nah, hello world semua di sini itu menjadi huruf besar. Terus kalau tadi ada membuat semua huruf menjadi huruf besar, sekarang ada perlawanannya atau kebalikannya, yaitu membuat huruf jadi huruf kecil ini kan huruf besar semua. Nah, di sini dia tuh str to lower. Nah, kita lihat aja langsung. Ini huruf kecil semua. Ini ada replace string, menggantikan string dengan string lain. Misal, str replace, str replace. Nah, sini tuh yang pengen diganti tuh kata, nama dia tuh parameter ada kata yang pengen diganti. Word yang kedua itu apa penggantinya? Jadi misalnya pmweb dari apa dia variabel apa? Variabel x. Jadi kalau pmweb gitu. Sini tuh ada terus ada reverse string. Nah, nanti kita coba ya untuk fungsi reverse strf dia namanya. Oke. Nah, di sini dia tuh membalik yang huruf yang di akhir dikasih di awal, yang di awal dikasih di terakhir. Itu intinya katanya dibalik. Oke. Selanjutnya ada remove white space sebagai trim. Kita coba ya. Misal kayak ada yang lebih nih, kayak itu banyak banget kan. Oke, ini deh, Eko aja, Eko. Itu banyak. Bisa pakai remove white space, pakai trim aja, trim. Jadi dia spacing ini tuh dihilangkan. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke mengkonversi string ke array. Itu bisa juga menjadi explode. Misal nih, kita coba ya. Kan hello world.
Yang kedua itu ada variabel namanya y, explode, dua x, print, dua y. Nah ini loh, intinya dia string dibuat menjadi array dengan fungsi explode. Lanjut ke concatenate. Concat itu dia operator yang menghubungkan dua string atau dua variabel gitu. Dia kayak begini. Misal nih, kita punya tiga variabel. Yang itu ada lo, dua, tiga. Oh, itu PMap untuk X, Y, itu Z. Oke. Nah, itu Z-nya begini, kayak begini. X, dolar, X, titik. Nah, pakai spasi pasti. Pakai titik juga lagi. Titik, dolar, Y, Eko, dolar Z. Ini tetap tersambung. Begitu, teman-teman. Kalau tidak pakai ini, tidak pakai concat, koma, nggak bisa. Gitu. Kalau kamu tidak terhitung harus pakai titik dia. Nah, gitu teman-teman. Dia gunakan concat. Selanjutnya dia ini slice, yaitu memotong sebuah string. Nah, kita memotong, ini kan ada 12, jadi kita memotong 6 baris pertama dan menampilkan 5 baris terakhir. Seperti ini. Oke, ada hello world. Oke, lalu konsepnya 2x, 6,5. Nah, menjualnya word saja. Karena dipotong dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini mulai 5 kali terakhir. Gitu. Sini tuh slice string sampai habis. Lihat apa yang tersisa. Ada. Ya, oke. Jadi begitu dia. Creative Next. Lanjut, di sini ada escape karakter. Nah, apa itu escape karakter? Nah, escape karakter itu dia semacam penyelamat lah kalau misal kayak ada kata yang di dalam kata ini memerlukan tanda kutip. Nah, jadi kita bisa pakai escape karakter agar tidak kelihatan error gitu. Bisa pakai kutip dua atau nih, escape itu dia tanda dengan backslash gitu, teman-teman. Lanjut ke numbers. Oke, numbers itu ada tiga tipe numerik. Yang pertama integer dengan bulat,
kedua bilang desimal, dan number string. Nah, di dalam PHP itu ada dua tipe data yang menggunakan number. Yang pertama itu infinity, yang kedua ada NaN. Oke, nah kita coba for them ya. Di masing-masing variabel ini. Ada tiga variabel di situ saya lihat. Oke, sama dengan 5, 3, 5,34. Lima. Oke, Farda masing-masing. Kita lihat. Nah, yang pertama itu ada integer 5. Kedua itu ada float 5,34. Kedua, yang ketiga itu ada string dengan panjang 2. Itu 25. Oke. Nah, selanjutnya ada PHP fungsi is underscore in. Ide ini gunanya untuk mengecek apakah variabel itu sebuah integer. Ya, seperti itu saja dia. Sama seperti float juga ada begitu. Dia is float. Untuk infinity juga begitu, is infinite. Dan juga begitu, is none. Untuk numerik juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke casting. Casting ini dia seperti mengubah atau mengconvert tipe data yang tadinya tipe datanya string, convert itu dari kurang lebih caranya convert seperti ini ya. Terus banyak deh, gini aja. Seperti dollar X. Oke, jadi semua sudah menjadi tipe datanya jadi string ya. Walaupun value-nya masih sama, tapi tipe datanya diubah. Itu, ini untuk mengubah ke string. Kalau untuk PHP integer tinggal diubah saja dari stringnya ke integer, integer seperti ini juga, seperti string lah, kurang lebih. Nah, tipe-tipenya integer, integer, integer. Sama yang float juga begitu, diubah ke float, boolean begitu, array begitu, objek pun begitu. Di sini kita masuk ke PHP Math atau fungsi matematika. Nah, yang pertama itu ada namanya fungsi pi. Jadi, di PHP itu menyediakan fungsi pi. Di sini yang jika kita gunakan echo pi ini, maka di sini akan menghasilkan nilai dari pi-nya ya. Sini kita coba saja. Nah, sini keluar 3,14 sekian, 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 sekian. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi
minimal, minimum dan maksimum, yang dimana nanti dia akan mencari nilai terendah dan nilai tertingginya. Kita cobalah. Ko min, misalnya ada 0, 50, 200, 30, 20, min 8, dan min 200. Oke, tinggal kita ganti dengan max. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, untuk nilai, wait, kita kasih baris baru dulu agar lebih rapi ya. Oke, nah untuk nilai terendah itu ada di minus 200 dan nilai tertinggi ada di 150. Oke, lanjut saja ke apps atau ini mencari nilai absolut dari sebuah angka, number. Mari kita coba. Kita akan coba absolute echo absolute dari 6 dan 7. Berapa sih absolut dari ini? Oh, min 6,7. Berapa? 6,7. Oke, itu untuk fungsi absolut. Jadi yang minus dipositifkan. Ada selanjutnya fungsi square atau jadi dia ini mengembalikan nilai dari square root dari number. Mari kita coba lagi. Square T. Misal 64. Ini 64. 8. Atau nilai pangkat. Itu. Sekarang untuk round. Round ini, untuk fungsi round ini dia itu floating point number yang terdekat dengan integer. Itu yang paling dekat dengan angka 1. Kita coba ya. Round. Misalnya sini tuh 0,86, 0,65 lah. Kita lihat. Itu bisa bayar. Satu-satu. Oh iya. Kalau semisal ini kita ubah ke 1, dekat dengan 2 dia. Oke, dengan integer. Selanjutnya ada fungsi run. Run itu untuk mengenerate random number. Oke, ada echo run. Nah, ini mengenerate angka random. Ini ada 9, 0, 3, 0, 2, 5, 0, 4, 5. Itu. Selanjutnya, sepertinya sudah habis. Lanjut ke bagian PHP konstan. Itu konstan. Value itu konstan artinya tetap ya. Berarti nilai yang tetap atau define sebuah variabel itu nilainya konstan. Oke. Nah, di sini diarahkan tuh kalau ingin membuat sebuah konstan kita memakai define. Coba ya. Define. Nah, tadi itu ada name sama value. Ya, typo. Define. Oke. Oke. Ini apa? Kok greeting? Oke, kita coba ya. Oke, oke. Cons dengan my car sama dengan misalnya Toyota. Eko my car. Kita muncul harusnya Toyota. Oke, kita lanjut. Oh ini nih, ada nih.
Constanta versus define. Apa yang membedakan? Kalau constant itu cannot be created instead another block scope. Oh, dia ini. Kalau constant itu tidak bisa dibuat di dalam block scope seperti function atau di dalam if statement. Sedangkan define dia bisa dibuat di dalam block scope. Itu doang perbedaannya. I see, I see, I see. Konstan juga itu global. Itu termasuk global scope. Global. Oke. Jadi ke magic constant. Nah, di sini ada magic constant untuk class, direction, file, function. Dimana mempunyai deskripsi berbeda-beda ya. Kelas itu untuk digunakan di dalam kelas. Indirection itu dia untuk directory file, yang file untuk path dari sebuah file. Itu function itu sebuah function, nama dari sebuah function dikembalikan. Oke, ada lain metode bisa dibaca saja lagi yang itu. Selanjutnya sini itu ada operator PHP operator. Nah, di sini untuk ada beberapa operator di PHP. Yang pertama, ada arithmetic, assignment, comparison, increment atau decrement, logical, string, array, dan conditional assignment. Nah, untuk yang pertama itu ada arithmetic operators. Misalnya plus, minus, kali, bagi, modulus, eksponensial. Bisa kita coba saja. Misalnya variabel X sama dengan 2 tambah 6 deh. Kita eko aja. Dolar X. Oke. Kan kita masih pakai tambah. 2 tambah 6, 8. Terus kita pakai yang minus. Kurang. Pakai kali. 2 kali 6 kan 12. Berarti harus hasilnya 12. Lanjut di sini tuh ada bagi. Bagi 2 bagi 6 itu 0,33. Habis itu ada modulus. Sen. Sisa dari pembagian. Sen 2. Eksponensial. Sini tuh berapa sih? 6. Oke. Oke, di sini tuh ada assignment atau perbandingan. Bukan perbandingan, tapi kalau lebih ke sama dengan ini bisa saja lebih kayak menyingkat sebenarnya. Kayak gelar X 6. Terus Y sama dengan gelar Y sama dengan tambah 2 misal Y. Itu yang kita lihat deh. Y-nya berapa. Gitu. Terus yang itu operator kok perbandingan misal kayak ini itu sama dengan, ini itu identikal, tidak sama dengan juga bisa pakai ini, tidak identik, lebih besar, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan spaceship. Itu untuk decrement, increment. Pre-increment itu ada plus plus dollar X, post increment variabel terus plus plus, terus pre-decrement itu minus minus variabel, yang post decrement itu variabel plus minus minus. Sudah logical operator. Jika operator itu yang pertama ada and, or, XOR, dan, atau, dan not. Itu untuk string ada lanjut di sini ada yang namanya array operator, ada tambah, union, equality, identity, inequality,
inequality, non-identity. Terus selanjutnya ada conditional assignment, ada ternary, null, coalescing. Lanjut ada if else. Oke, ada if jika itu sebuah kondisional. Kita coba saja if. Nah, dalam sini tuh condition. Apa kondisinya? Baru kurung kerawat. Nah, jika 5 lebih dari 3, maka Eko have a good day. Mari kita lihat. Apakah betul? Betul. Bisa juga tadi, kan kita sudah lihat operatornya. Bisa tadi kan lebih dari. Juga kurang dari. Kayak 5 lebih. Misal kayak 1 kurang dari 3. Have a good day. Ya, ya. Oke, selanjutnya if operators. Operator dari if. Nah, misal kayak T itu sama dengan, sorry, T sama dengan 14 jika dolar T sama dengan 14, maka Eko ini adalah 14. Baik, terlihat karena dia sama dengan 14, maka ini adalah 14. Lanjut, ini untuk operatornya dari if, kan kita coba sendiri lah. Terus logical operatornya bisa dan. So kita buat ada 3 variabel. Sini ada 200. Oh, 3 dari sini. Itu 500. 3 sentuh 200. Nah, itu C. Jika dolar A lebih dari dolar B dan dolar A kurang dari dolar C, maka both condition true. Benar? Ya, betul. Karena dan. Jadi kalau kita pakai dan itu dua kondisi dari kondisi pertama. Ini kan kondisi pertama. Jika A lebih besar dari B, jadi untuk kondisi kedua A kurang dari C. Nah, kalau untuk dan itu dua-duanya harus terpenuhi atau dua-duanya kondisinya harus true. Beda kalau or. Kalau or itu salah satu kondisinya saya terpenuhi atau true, maka itu bisa. Oke, itu if else untuk yang lebih banyak kondisinya. Ini untuk kondisi true-nya, ini untuk kondisi false-nya. Bisa kita coba langsung saja kita coba ya. Dolar T sama dengan date H. Jika dolar T kurang dari 19, kurang dari 20, maka Eko good day. Tapi jika tidak, maka have a good night. Mari kita lihat. Have a good day. Bisa juga else if. Ini kalau kondisinya dua kondisi. Terus selanjutnya ada
Ini tuh kayak shorthandnya, kayak lebih pendeknya lah. Itu kan tadi lebih banyak kan baris ya, jadi dari 4 ke 8. Nah ini untuk shortcutnya, istilahnya kayak itu cuma satu baris saja. Misal jika dolar T sama dengan 5, jika dolar T kurang dari 10, maka dolar B dengan hello Eko dolar B. Hello, seperti itu. Ini yang shorthandnya untuk if else. Kemudian jam 13 itu, terus ada juga dalam if itu ada if, seperti ini dia if dalam if. Oke, dolar A lebih dari 10, maka Eko above 10. Tapi jika dolar A kurang dari 20, lebih dari 20, maka Eko also above 20. Tapi jika tidak, maka Eko got no above 20. Oke, mari kita lihat above 10 tapi tidak lebih dari 20. Seperti itulah if di dalam if. Selanjutnya kita masuk ke switch statement. Switch ini sama seperti if else kondisi juga, cuman dia lebih sering digunakan karena lebih banyak bloknya yang bisa digunakan. Dia lebih ke arah studi kasus, jadi dia lebih bagus untuk switch ini. Mari kita coba saja yang pertama. Satu switch. Ini saja ya, kita coba contohnya. Ya, favorite color sama dengan merah. Switch. Favorite color. Oke, ada case jika warnanya merah itu, kak dia akan menunjukkan Eko kamu suka merah. Jika tidak, maka lalu break. Jadi case selanjutnya itu untuk blue. Jika dia suka blue, maka kamu suka biru. Lalu break. Case untuk hijau. Jika dia Eko kamu suka hijau. Break. Oke, itu untuk case misalnya merah. Ini kan sudah jadi ungu lah. Kok kamu suka ungu? Maka break. Oke, jika tidak semuanya atau defaultnya itu dia akan Eko
Warna favo kamu bukan merah, biru, hijau, dan ungu. Begitu. Kamu suka merah karena di sini favorite color itu merah. Coba kita ubah ke kuning. Kalau kuning kan tidak ada. Nah, warna favorit kamu bukan merah, biru, hijau, dan ungu. Kalau ungu, ke dia, kamu suka ungu. Seperti itu. Jadi, itu dia materi dari materi school tentang bahasa pemrograman PHP. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.